Pagi lu, sore lu, kapanpun lu nonton video ini, coba deh, lu ambil jeda sejenak. Tarik napas, bayangkan aroma kopi panas di pagi hari. Di meja makan, ada piring sarapan yang masih mengepul. Dan di sebelahnya, tergeletak sebuah benda yang kini mulai asing bagi generasi kita. Selembar kertas lebar, penuh dengan tinta hitam. Berisikan seluruh informasi dunia, dari skandal politik, hasil skor bola semalam, sampai harga cabai di pasar. Semuanya terasa lengkap, bukan? Sebuah ritual pagi yang nyaris sempurna. Tapi, pernah nggak sih terlintas di benak lu? Satu pertanyaan sederhana. Siapa pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan kertas itu ada di depan pintu rumah lu sebelum matahari terbit? Mereka bukan jenderal perang, mereka bukan politisi yang pidatonya berapi-api. Mereka adalah pasukan hantu yang bekerja saat kota masih mendengkur dalam tidurnya. Mereka adalah Loper Karen. Selama ratusan tahun, mereka adalah urat nadi bisnis media. Tanpa mereka, berita hanyalah tinta mati di atas kertas. Tanpa mereka, revolusi tidak akan tersebar, dan demokrasi akan macet di percetakan. Tapi lu harus tahu, Sobat Penakluk, sejarah mereka jauh lebih dramatis, lebih kelam, dan lebih menginspirasi dari yang lu bayangin. Ini bukan cuma soal nganter kertas. Ini soal pertaruhan nyawa Kiringachi anak-anak di bawah umur dan sekolah kehidupan bagi para miliarder dunia. Selamat datang di Wahyu Penakluk. Dan hari ini, kita akan membongkar sejarah yang terlupakan dari para penguasa jalanan subuh. Kita putar waktu mundur jauh ke belakang. Kita mendarat di New York, Amerika Serikat, tahun ke-1833. Jangan bayangkan New York yang gemerlap dengan Times Square-nya. New York saat itu adalah hutan beton yang keras, kotor, dan penuh dengan keputusasaan akibat depresi ekonomi dan imigran yang membludak. Di tengah kekacauan itu, ada seorang pria bernama Benjamin Day. Dia adalah seorang penerbit yang visioner, tapi juga seorang pebisnis yang sedang kepepet. Saat itu, koran adalah barang mewah. Harganya 6 sen, cuma orang kaya yang bisa baca. Rakyat jelata, boro-boro beli koran, buat makan aja susah. Benjamin Day punya ide gila. Dia bikin koran murah meriah, namanya The New York Sun. Harganya cuma 1 sen. Isinya bukan brot-brot soal politik tingkat tinggi, tapi berita kriminal, gosip, dan cerita sehari-hari yang disukai rakyat biasa. Edisi perdananya meledak. Orang-orang berebut pengen baca, tapi Day menghadapi masalah logistik yang bikin kepala mau pecah. Mesin cetaknya bisa mencetak ribuan eksemplar. Tapi siapa yang mau nyebarin? Dia nggak mungkin ngirim lewat pos satu-satu. Biayanya mahal dan lambat. Dia butuh cara cepat, murah, dan massal. Akhirnya, dengan putus asa, Day memasang iklan baris di korannya sendiri. Dicari orang yang mau membantu distribusi. Dan disinilah, takdir bekerja dengan cara yang misterius. Yang datang melamar, bukanlah pria dewasa berotot, bukan kurir profesional. Yang muncul adalah seorang bocah ingusan berumur 10 tahun. Namanya Barney Flaherty. Lu bayangin, anak umur 10 tahun, berdiri di depan penerbit besar, dan bilang, "Tuan, saya bisa jual koran ini." Flaherty mengajukan penawaran yang mengubah sejarah bisnis dunia selamanya. Dia nggak minta digaji, dia minta diizinkan membeli koran itu dari Day dengan harga diskon, lalu dia jual lagi ke orang-orang di jalanan dengan harga penuh. Selisih harganya, itu untung buat dia. Benjamin Day setuju, dan boom, hari itu, Barney Flaherty turun ke jalanan New York, berteriak, "Paper! Get your paper! Here!" Barney Flaherty resmi menjadi loper koran pertama yang tercatat dalam sejarah. Dia bukan cuma jualan koran, dia menciptakan sebuah model bisnis reseller yang masih kita pakai sampai detik ini. Kesuksesan Barney memicu gelombang besar. Tiba-tiba, ribuan anak-anak miskin, anak yatim piatu, anak imigran Irlandia dan Italia yang tadinya cuma menggelandang, melihat peluang. Mereka membanjiri kantor-kantor berita. Mereka disebut newsies. Tapi jangan salah sangka. Sobat Penakluk, hidup mereka itu neraka. Mereka harus bangun jam 3 pagi, antre di percetakan, berebut jatah koran, lalu menyebar ke seluruh penjuru kota. Kalau koran gak laku, mereka rugi bandar, nggak bisa makan malam itu. Banyak dari mereka yang tidur di atas tumpukan koran sisa di lorong-lorong gang sempit yang dingin, demi menghangatkan badan. Mereka adalah tulang punggung ekonomi keluarga miskin, yang dipaksa dewasa sebelum waktunya oleh kejamnya roda kapitalisme. Jangan kira anak-anak ini lemah.
Pada tahun 1899, para loper koran ini melakukan sesuatu yang bikin gempar satu negara. Mereka mogok kerja. Lawan mereka bukan orang sembarangan, tapi dua raksasa media terbesar di dunia saat itu. Joseph Pulitzer dan William Randolph Hearst. Bayangkan, anak-anak jalanan melawan miliarder media. Mereka memblokir jembatan Brooklyn. Mereka merobek koran yang dijual oleh pemogok palsu. Mereka berdemo menuntut harga beli koran yang lebih adil. Dan tebak siapa yang menang? Anak-anak itu. Raksasa media akhirnya tunduk. Ini membuktikan loper koran bukan sekadar pesuruh. Mereka adalah kekuatan politik jalanan yang nyata. Seiring waktu, profesi loper koran berubah. Dari anak jalanan yang teriak-teriak, menjadi sistem langganan yang lebih rapi. Mengantar koran dengan sepeda ke beranda rumah. Di Amerika abad ke-20, menjadi loper koran dianggap sebagai rite of passage atau ritual pendewasaan bagi anak laki-laki. Kenapa? Karena pekerjaan ini mengajarkan disiplin tingkat dewa. Lu telat bangun, pelanggan marah, hujan badai, koran harus tetap kering, sepeda rusak, lu harus lari. Gak heran, banyak tokoh besar dunia yang lahir dari aspal jalanan sebagai loper koran. Harry S. Truman, Presiden Amerika Serikat. Sebelum memimpin negara adidaya, dia belajar memimpin rute korannya sendiri. Martin Luther King Jr., tokoh hak asasi manusia. Dia belajar tentang ketidakadilan sosial dari jalanan yang dia lalui setiap pagi. Bahkan, Walt Disney dan Warren Buffett, sang investor legendaris, bahkan mengaku kalau jiwa bisnisnya diasah pertama kali saat dia melempar koran Washington Post ke halaman rumah tetangganya. Mereka belajar akuntansi, manajemen waktu, customer service, dan ketahanan mental. Bukan di Harvard atau Oxford, tapi di atas sadel sepeda dengan tas kanvas berat berisi berita dunia. Sekarang, mari kita pulang ke tanah air. Bagaimana jejak loper koran di Indonesia? Kapan pertama kali teriakan koran? Koran terdengar di bumi Nusantara? Jujur, gak ada catatan tanggal yang pasti. Tapi, kita bisa melacak jejak mereka di sekitar tahun 1920-an. Kenapa baru tahun segitu? Padahal koran berbahasa Belanda sudah ada sebelumnya. Jawabannya sederhana tapi menohok. Literasi. Di awal masa kolonial, yang bisa baca cuma orang Belanda dan segelintir priayi. Koran itu, barang eksklusif yang cuma beredar di klub-klub sosial. Orang Eropa, societe. Tapi, setelah politik etis dijalankan, sekolah-sekolah mulai dibuka, sekolah, his, mulo. MS mulai banyak pribumi yang melek huruf Latin. Koran-koran berbahasa Melayu seperti Sinpio atau Bintang Taimur mulai bermunculan. Disinilah kebutuhan akan distribusi massal muncul. Kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang mulai dipenuhi anak-anak pribumi yang berlarian tanpa alas kaki, menjajakan kabar terbaru. Mereka disebut krantenloper dalam bahasa Belanda. Tapi lidah lokal kita lebih nyaman menyebutnya loper koran. Profesi ini menjadi magnet bagi anak-anak sekolah yang butuh uang saku tambahan. Dan disinilah kita bertemu dengan salah satu kisah paling epik dari seorang anak Indonesia. Namanya R. Sapuhari Iskandar Sulaman. Kisahnya terekam dalam sejarah sebagai bukti betapa beratnya perjuangan loper koran di masa kolonial. Waktu itu, Iskandar masih sekolah di hisi tingkat SD di Batavia. Dia bukan anak orang kaya. Dia butuh uang buat biaya sekolah dan membantu dapur keluarganya tetap ngebul. Suatu hari, dia melihat temannya, Sugimin, anak mulo yang lebih tua, bekerja sebagai krantenloper untuk koran Het Nieuws van den Dag. Tergiur melihat temannya punya uang sendiri, Iskandar memberanikan diri melamar. Dia diterima, tapi apa yang dia hadapi sungguh di luar dugaan. Jam kerja Iskandar bukan pagi hari, tapi sore. Sepulang sekolah, saat anak-anak lain bermain gundu atau layangan, Iskandar harus bergegas ke kantor koran. Jam 3 sore, dia mulai. Bebannya, puluhan kilogram kertas di pundak kecilnya. Rute yang dia dapat adalah kawasan elit Menteng, rumah-rumah gedongan milik pejabat Belanda dan orang kaya Eropa. Dia harus mengantar ke 96 alamat. Coba lu bayangin, jalan kaki, menyusuri 96 rumah besar yang jarak pagarnya jauh-jauh. Tantangannya bukan cuma capek fisik. Musuh terbesar Iskandar adalah anjing. Rumah orang Belanda di Menteng rata-rata dijaga anjing galak. Iskandar kecil seringkali harus menggindap-penjendap, menahan napas, takut dikejar anjing herder yang bisa merobek kakinya. Belum lagi kalau hujan turun, dia harus mendekap koran itu di balik bajunya. Tubuhnya boleh basah kuyup, dia boleh menggigil kedinginan, tapi koran Het Nieuws van den Dag itu haram hukumnya. Kena air setitik pun,
Kalau basah, dia dimaki-maki langganan. Dazah Inlander malas. Mungkin itu cacian yang sering dia dengar. Dia baru selesai jam 8 malam. Pulang ke rumah dengan kaki bengkak dan perut lapar. Tapi, berapa upah yang dia dapat? Sekitar 10 perak sebulan. Mungkin lu mikir, dikit banget bang? Eits, tunggu dulu. Di tahun 1930-an, uang 10 gulden itu besar. Sobat penakluk, itu bisa beli beras berkarung-karung. Bagi Iskandar, itu adalah harta karun. Tapi harga yang harus dibayar adalah masa kecilnya yang hilang. Di sekolah, dia sempat dihina. Dianggap kuli, dianggap perendahan. Tapi mental baja Iskandar terbentuk di jalanan menteng itu. Ketekunan dia sebagai loper koran justru membawanya mengenal dunia jurnalistik. Dia jadi rajin baca. Dia tahu informasi lebih dulu dari gurunya. Kelak, Iskandar Sulaman bukan cuma jadi pengantar berita. Dia menjadi pembuat berita. Dia sukses menjadi redaktur majalah. Dari jalanan becek menteng, dia naik ke kursi redaksi. Sebuah perjalanan kelas sosial yang dimulai dari selembar koran. Tapi, kisah loper koran di Indonesia bukan cuma soal cari duit. Ada sisi lain yang lebih heroik, yang mungkin bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Kita pindah ke era 1960-an, era Trikora, pembebasan Irian Barat. Pernah dengar nama Herlina Kasim? Julukannya si Pending Emas. Dia adalah Sri Kandi, sukarelawati yang berani menyusup ke hutan Irian Barat. Tapi sebelum dia memegang senjata, dia memegang koran. Di Maluku Utara, garis depan perjuangan saat itu, Herlina menerbitkan mingguan bernama Karya. Hebatnya, dia ini one woman show. Dia pemimpin umumnya, dia wartawannya. Dan gilanya lagi, dia juga loper korannya. Tantangan Herlina bukan anjing galak atau rumah gedongan di Menteng. Tantangannya adalah alam liar. Maluku Utara itu kepulauan. Dia harus mengantar koran ke rumirama penduduk yang tersebar, masuk keluar kampung yang bahkan gak ada nama jalannya. Dan inilah ironi yang menyentuh hati. Herlina pernah curhat. Betapa susahnya cari orang yang mau jadi loper koran di sana. Kenapa? Karena koran Karya itu dibagikan gratis sebagai alat propaganda dan penyemangat perjuangan. Karena gratis, nggak ada uang yang bisa dikasih ke loper. Siapa yang mau kerja copek-copek tanpa dibayar? Herlina membandingkan dengan Jakarta. Di Jakarta, loper koran kerjanya cepat, dapat duit lumayan, bisnisnya jalan. Tapi di daerah konflik seperti Maluku, menjadi loper koran adalah tugas suci. Motivasinya harus murni patriotisme. Mereka mengantar koran bukan demi sepiring nasi, tapi demi menyebarkan semangat ganyenggi kolonialisme. Mereka adalah loper koran pejuang. Tanpa mereka, semangat rakyat di pelosok mungkin sudah padam. Perjalanan waktu membawa kita ke hari ini. Abad Vinci, Jung, revolusi industri ke-4.0. Dunia berubah dengan kecepatan cahaya. Suara mesin cetak raksasa kini digantikan oleh sunyinya server data. Bau tinta koran digantikan oleh cahaya piksel layar HP lu. Berita yang dulu harus menunggu besok pagi, sekarang sampai ke kita dalam hitungan detik. Lalu, apa kabar loper koran? Kalian mungkin sadar, jumlah mereka menyusut drastis. Di lampu merah, kita jarang lagi melihat ebang-ebang yang melambaikan koran Kompas atau pos kota ke kaca mobil. Di kompleks perumahan, suara lemparan koran di pagi hari makin sayup, digantikan notifikasi ting dari grup WhatsApp keluarga. Koran kertas makin tipis. Pembaca setia mereka generasi boomer makin menua. Apakah ini akhir dari cerita mereka? Apakah loper koran akan punah seperti dinosaurus dan hanya jadi dongeng buat anak cucu kita? Tunggu dulu. Coba lihat sekeliling lu lebih jeli. Semangat loper koran itu gak pernah mati. Dia cuma berganti baju. Dia bereinkarnasi. Lihat abang ojol yang menembus hujan demi nganterin pesanan GoFood lu. Lihat kurir paket yang nyasar ke gang buntu demi nganterin baju yang lu beli di Shopee. Lihat mereka yang gigih di jalanan, bertarung dengan macet dan panas. Mereka adalah loper koran versi digital. DNA-nya sama. Mereka adalah pejuang logistik mikro. Mereka adalah orang-orang yang memastikan roda ekonomi tetap berputar sampai ke depan pintu rumah kita. Dulu yang diantar adalah informasi berita. Sekarang yang diantar adalah komoditas barang. Bentuknya beda, tapi esensinya sama. Ketangguhan, grit, kerja keras. Jadi, sobat penakluk, besok pagi, kalau lu lihat kurir paket lewat, atau kebetulan lu melihat 1-2 loper koran tua yang masih tersisa di sudut kota, kasihlah hormat. Atau minimal, senyum, karena di balik langkah kaki mereka, tersimpan sejarah ratusan tahun tentang bagaimana dunia ini dibangun. Dari Barney Flaherty di New York,
sampai Iskandar Sulaiman di Menting. Mereka mengajarkan kita satu hal penting, bahwa tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil jika dilakukan dengan hati yang besar. Selembar kertas mungkin bisa sobek dan hancur, tapi semangat perjuangan mereka abadi. Gue Wahyu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menaklukkan misteri sejarah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.